Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi kita sekarang bersama dengan saya sampai kita nanti menyesuaikan aja di waktu sholat zuhur ya, biar proses belajar kita bisa cepat dan tujuan pencapaian pembelajaran bisa diterima. Bisa diaktifkan kameranya semua dulu? Bisa saya lihat tangan tak? Tangannya di depan kamera semua. Mana nih tangannya? Lihat tangannya. Yang lain. Oke. Nah, oh selamat datang ini Pak Bahrul, ada di room kita juga ini. Oke. Sekarang kalau saya bilang hai, dijawab fokus ya. Tapi sambil tangannya begini. Di bentuk pistol diarahkan ke kening kanan. Jadi kalau saya bilang hai, jawabannya fokus. Bisa? Kita coba dulu. Hai. Fokus. Oke. Kemudian kalau saya bilang halo, jawabannya asik. Nah, dua tangannya di depan nih. Asik sambil goyang-goyang. Asik. Asik. Coba saya ulang lagi. Apa? Halo. Asik. Nah, Asik. Oke. Terus kalau saya bilang we love you, nah kedua tangan membentuk hati. We love you. Nah, Love you too. we love you. Nah, bisa toh? Jadi hati yang retak nah. Aduh. Kemudian we support you. Nah, tangan kanan meninju tangan kiri. Nah, we support you. Nah, oke. Terus yang terakhir, you are keren. Jempol ke kamera. Oke, coba ulang. You are keren. Oke. We love you. We support you. Halo. Jawabannya asik. Hai. Jawabannya fokus. Ulang ya. Yang lain ini kameranya nih. Wah ini. Ibu Indrianti ini masih kecil ini. Oke, kita ulang sama-sama ya. Nah, hai. Fokus. Masih ada yang salah. Ulangi dulu lagi. Hai. Fokus. Halo. Asik. We love you. We support you. You are keren. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, makasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya. Tadi sudah disinggung, nanti Bapak Ibu bisa lihat, saya share ulang kembali di akun LMS Bapak Ibu, nanti ada lembar kerja yang ini, bisa lihat. Nah ini silakan Bapak Ibu download, kemudian Bapak Ibu isi untuk sebagai lembar kerja penilaian diri kesiapan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian untuk sesi hari ini, saya akan melanjutkan materi dari Ibu Ihwana tadi tentang menemukan dan merumuskan ide bisnis. Sebelumnya, bisa dituliskan, kita ke Jamboard dulu ya. Bisa dituliskan semua usahanya atau ide usahanya. Kita ke dulu. Bapak Ibu bisa silakan isi atau menyebutkan boleh, atau mau mengisi di Jamboard juga boleh. Bisa mengisi langsung, tidak apa-apa Bapak Ibu langsung sambil latihan lah menggunakan Jamboard. Nah, silakan. Belum mengerti Pak cara kerja Jamboard. Ibu Eva pakai apa? Pakai laptop? Laptop ada link yang di ini, bisa diklik aja linknya. Mana Pak? Mana? Ada di chat, Di chat linknya ada di chat. Saya kasih muncul ulang kalau begitu. Iya. Nanti bikin di Jamboard.
Nah, ini dia. Oke. Saya munculkan lagi. Nah, silakan tinggal diklik aja nih. Diklik nanti muncul laman baru tuh di Udah, browser. udah muncul. Oke. Tapi Sudah nggak mau terbuka. Coba dibuka, diklik. Nah, yang lain yang sudah buka Jamboard ini udah banyak nih yang masuk ke Jamboard nih. Bisa ditulis usahanya apa, kemudian atau mungkin ide usahanya apa, silakan. Nama usahanya, produk usahanya apa, silakan ditulis. Usaha saya percetakan sablon misalnya kan. Nah, sablon tiar galeri percetakan sablon. Oke. Ini misalnya saya tulis satu nih. Pakai sticky note boleh, Bapak Ibu. Nanti nulisnya di lembar 8 ya. Oke. Bisa? Ini udah rame nih di Jamboard ini, udah banyak yang masuk nih. Silakan jual makanan siap saji. Atau kalau kesulitan ditulis di room chat juga enggak apa-apa. Nanti saya bantu tulis di Jamboard lah. Ini nama usahanya Bu Sape apa nih? Bu Sape nama usahanya jual makanan siap saji. Namanya apa usahanya? Usaha Putri. Ye. Usaha Putri. Usaha Putri, oke. Usaha Putri. Jualan. Mau pulsa? Kamu pulsa? Oke, apalagi? Ayo. Jualan campuran di bawah rumah. Oke, ada lagi? Yang lain? Ini yang masuk ke Jamboard ini banyak ini. Ada 16 orang ini. Nanti dilihat di Jamboard ada di sebelah kiri layar itu ada sticky note. Jangan pakai pensilnya, pakai sticky note-nya. Ini ada sticky note nih. Sampingnya nih sebelah kiri. Ini sudah ada nih, usaha toko kelontong jual campuran. Nah, kemudian jual kosmetik online. Nah, ayo apalagi nih? Sandal gunung. Nah, jual sandal gunung. Ada lagi? Siapa yang core-core ini? Oke, ada lagi? Salon kecantikan. Oke. Nah, ini ada pengusaha warkop di sini. Bu Ayu ini pengusaha warkop ini. Usaha kecantikan. Oke. Oke. Ada lagi? Ada yang lain? Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru 7 ini. Yang lain apa usahanya? Ini Ibu Ikrana Yusuf ini. Dari awal keluar masuk saja ini kesian. Jaringannya kayaknya masalah. Tadi saya bilang coba di refresh dulu ininya HP-nya. Usaha keripik pisang. Oke. Ada lagi? Ayo. Siapa lagi? Oke. Nanti Bapak Ibu yang mau nulis, silakan tulis ke Jamboard ini yang di frame ke-8 ya. Ini kita sudah siapkan frame ke-8 ini untuk menulis Bapak Ibu, tuliskan usahanya. Kemudian sebelum lanjut lebih jauh, saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian di Jamboard, apa sih itu ide bisnis? Ada yang tahu? Ini aja langsung udah. Ide bisnis yang bagus apa sih?
Bisnis yang bagus, ya bisnis yang berkelanjutan. Ide bisnis Bu, idenya dulu. Oh, ide. Ide yang bagus itu yang mana Kak? Ayo. Yang mana itu ide yang bagus? Ini ide terrealisasi, Pak. Yang terrealisasi. Ide yang dapat direalisasikan. Ada lagi? Oke. Kalau boleh sambil ngomong, sambil saya bantu tulis lah. Boleh lah. Bagus. Ayo, apa? Yang bisa di ide bisnis yang bagus menurut saya ide yang bisa diminati oleh semua orang. Yang bisa diminati semua orang. Oke. Pokoknya apa saja boleh. Silakan berpendapat. Ini bebas ini. Tidak ada yang salah. Ada lagi? Boleh juga di kolom chat. Silakan yang mau nulis di kolom chat. Nah, ini dari Ayu sudah ada lagi nih. Bisnis yang mempunyai peluang besar. Bisnis yang mempunyai peluang besar. Oke, ada lagi? Yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Oke. Ada lagi? Ayo. Yang bisa bertahan jangka yang panjang. Oke. Yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini sudah mulai ketemu ini. Ibu-ibu sudah mulai bisa melihat. Wah, ternyata ide yang bagus itu memenuhi unsur-unsur ini, misalnya. Ada lagi? Punya pasaran yang jelas. Punya pasar yang jelas. Oke, bagus sekali. Ini semakin kelihatan ini, semakin ketemu ini bahwa ide yang bagus itu. Mantap. Nah, ada lagi? Ide yang bagus itu yang dapat direalisasikan, yang bisa diminati orang, punya peluang besar, kemudian bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lingkungan. Bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan yang penting punya pasar. Bisa mempekerjakan orang, nah, mantap sekali. Bisa memberi peluang kerja ke orang lain. Oke, ada lagi? Cukup? Sudah cukup? Pokoknya kalau orang pare-pare itu hebat-hebat itu pasti. Bagus-bagus. Bisnisnya sudah biasa mengikuti aktivitas usaha, punya usaha sudah lama, sudah bisa ini. Oke, terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pendapat tadi bahwa sesungguhnya ide yang baik itu adalah ide yang dapat direalisasikan, yang dapat diminati, yang dapat memberi peluang besar kepada kita untuk memenuhi kebutuhan lingkungan atau kebutuhan sehari-hari, kemudian yang bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, punya pasar, dan bisa memberikan peluang kerja kepada orang lain. Oke, aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya saya akan coba share materi yang ada ke Bapak Ibu sekalian. Sesi kita untuk selanjutnya ini adalah menemukan ide bisnis. Dari proses pembelajaran kita di siang hari ini, kita berharap Bapak Ibu bisa mengetahui apa itu ide. Tadi saya sudah lompat satu sesi untuk bisa mengetahui ide yang baik dan cukup luar biasa. Kemudian kiat-kiat menemukan ide, mengetahui prinsip dan pengembangan ide, dan kemudian mengetahui elemen penting dalam ide bisnis yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga apa itu ide bisnis tadi sudah kita jelaskan, bahwa ide itu adalah respons seseorang atau sekelompok orang
atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi di masyarakat. Nah, tadi sudah ada sempat bercerita memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan sehari-hari, kan? Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan sebuah lingkungan, pasar, komunitas atau lainnya. Jadi ide bisnis adalah respon terhadap seseorang atau kelompok orang atau organisasi untuk memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan bisnis, ingin melakukan aktivitas bisnis, atau ingin merumuskan sebuah ide bisnis, salah satu hal yang menjadi indikator awal adalah masalah apa sih yang harus saya pecahkan. Bisnis saya ini itu memecahkan masalah di bagian mana. Oh, saya bikin ini abon ikan, memecahkan masalah memberikan variasi pilihan makanan yang lebih sehat atau lebih higienis atau lebih ini apa begitu kepada masyarakat. Oh, saya bikin jual warung kopi. Kenapa? Saya tahu bahwa banyak bapak-bapak di Parepare ini hobinya minum kopi. Nah, sehingga saya siapkan warung kopi misalnya. Jadi menemukan ide yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas wirausaha menjadi peluang bisnis. Jadi prinsipnya sebenarnya tadi sudah kita bicara soal mindset. Jadi hakikatnya bahwa dalam merumuskan, menciptakan mindset tadi sudah kita ujilah beberapa indikator pertanyaan dan alhamdulillah Ibu Bapak sekalian dominan sisinya, ciri karakteristik wirausahanya sudah ketemu. Sisa bagaimana betul-betul bisa melihat peluang untuk bisa menjadikan kondisi-kondisi hari ini menjadi peluang, khususnya di masa pandemi. Saya ini Pak susah, sekarang lagi corona. Tapi di sisi yang lain, justru banyak usaha sekarang berkembang gara-gara COVID. Kenapa? Karena orang, contoh misalnya usaha digital. Sekarang laku sekali usaha digital. Kenapa? Karena tren masyarakat kita hari ini sudah bergeser dari passion yang dulunya berbasis offline, sekarang ke online. Nah, Ibu sekarang kita dorong untuk bisa belajar. Kita sekarang belajar nih pakai Zoom. Ini bagian dari proses perubahan kultur yang disebabkan oleh hadirnya COVID. Hadirnya COVID mendorong kita untuk, walaupun mungkin dengan segala macam kekurangan, tapi saya yakin satu lagi ilmu yang Ibu Bapak dapat. Apa itu? Ya bisa ketemu sama orang, pakai aplikasi Zoom, kan? Bisa belajar. Yang kemarin kita bingung ini mau menulis-nulis susah, sekarang ada Jamboard, kita bisa pakai Jamboard. Mau bikin diskusi kelompok, bagaimana caranya ini? Kita sudah pakai breakout kelompok room di Zoom. Jadi semua hal itu berkembang dan kita berharap Bapak Ibu melihat situasi-situasi ini juga harus melakukan kreativitas dan inovasi, khususnya berkaitan dengan produk jasa yang Bapak Ibu jual. Ya. Di Parepare bagaimana perkembangan COVID? Naik terus atau turun-turun? Oke, kemudian dari mana datangnya ide? Jadi Bapak Ibu sekalian, dari mana sih datangnya ide? Seseorang memberitahu bisnis apa yang akan dimulai. Jadi ide bisa saja datang dari seseorang yang memberitahukan bisnis apa yang akan dimulai. Atau mungkin mengembangkan ide bisnis berdasarkan diskusi dengan beberapa teman. Jadi kita bisa juga diskusi, melihat apa yang sudah ada. Kalau orang sekarang kan hampir di Parepare pun termasuk tempat yang banyak sekali ruang bisnisnya, dengan berbagai varian bisnis yang cenderung punya kingdom yang sama, itu berkembang besar. Karena Parepare adalah kota, jadi bisa kita jadikan contoh, oh di sana nih, kalau selama ini orang pikir donat itu ada lubangnya di tengah, iya ya, donat ada lubangnya di lubang apa? Donat ada lubangnya di tengah. Jiko kan sudah bikin donat yang tidak pakai lubang misalnya. Atau beberapa brand besar merubah definisi donat. Yang dulunya donat itu lubang di tengah, tiba-tiba tidak ada lubangnya misalnya. Mungkin besok-besok ada wirausaha pengusaha Parepare yang merubah lagi definisi donat, yang tidak lagi lubang di tengah, tapi donat itu adalah kue yang setengah lingkaran mungkin, sepotong mami misalnya. Ini donat juga, donat sepotong namanya misalnya. Ada, bisa saja, semua bisa berkembang sesuai dengan diskusi yang ada. Bahkan ada yang orang sudah buat donat mini atau donat besar misalnya, donat raksasa atau donat apa segala macam. Ini itu satu
model jenis produk yang bisa dikembangkan. Kemudian entrepreneur sukses akan mengembangkan ide bisnisnya berdasarkan keterampilan, minat pribadi, pengalaman, dan pengetahuan mereka sendiri. Jadi dengan Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu berdiskusi, Bapak Ibu sharing, mengikuti pelatihan, itu bisa merangsang kita untuk menemukan ide bisnis yang lebih menarik lagi. Bisnis saya kemarin misalnya, tadi ini ada pilihan beberapa, saya jual gade-gade, toko kelontong. Oh ternyata misalnya toko kelontong saya yang selama ini berbasis lorong misalnya, itu bisa saja mungkin besok dibikin sistem jasa baru, delivery order. Bapak Ibu yang mau beli Indomie, tidak perlu datang ke rumah, nanti diantarkan Ki. Bisa pesan lewat WhatsApp misalnya. Bisa terus berkembang. Karena sekarang eranya sangat terbuka. Kalau kita tidak menyambut, kalau kita tidak menangkap peluang, maka peluang itu akan diambil orang lain. Sehingga kita mendorong betul gimana Bapak Ibu khususnya kelompok perempuan, kelompok pemuda untuk bisa merangsang diri untuk bisa terus mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan pengetahuan keminatannya, kemudian mengembangkan pengalamannya supaya bisa bersaing di era digital saat ini. Salah satu caranya ya itu tadi, paling simpel modelnya ATM kalau orang bilang sih, amati, tiru, modifikasi. Jadi lihat saja, konsep ATM bisa kita pakai. Banyak sekarang mengembangkan konsep ATM. Jadi kita amati, tiru, modifikasi. Bisnis yang sudah ada, atau misalnya namanya itu new idea, atau kemudian atau misalnya bikin new benefit, new idea memindahkan satu bisnis ke tempat yang lain. Misalnya di Bacu Kiki saya jual sate bakar misalnya. Bagus laku, kita bikin juga sate bakar di Soreang misalnya, banyak laku karena di sana laku, atau jual konter pulsa misalnya, itu kan new idea memindahkan satu bisnis ke bisnis yang lain, atau menemukan sesuatu bisnis yang baru, new benefit dengan menambahkan nilai tambah yang menarik terhadap bisnis yang ada. Kemarin kita jualan misalnya donat yang ditabur sama gula halus itu, sekarang bisa berkembang lagi misalnya. Donatnya bisa pakai meses, bisa pakai stroberi, aneka rasa lah dan segala macam. Jadi seperti itu, memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Jadi sekarang Bapak Ibu, kecenderungan orang Bugis Makassar itu senang dilayani. Cenderungan orang Bugis Makassar itu senang dilayani. Sifat lebihnya itu tinggi sekali. Makanya ketika kita menciptakan bisnis yang bisa merangsang orang merasa puas dan merasa disanjung atau merasa dipaka lebih, kalau orang Bugis bilang, itu biasa bisnisnya bagus dan itu bisa diterima. Nah, misalnya kalau misalnya hari ini orang malas keluar rumah karena pendekatan COVID, ya bisa order lewat sosial media, bisa order lewat WhatsApp. Yang penting Bapak Ibu menentukan sendiri dan menetapkan bisnis saya apa, identitas bisnis saya apa, dan saluran distribusinya itu melalui apa. Nah, itu nanti akan kita bahas di Simple Business Plan. Kemudian kita lanjut. Prinsip melahirkan ide. Jadi prinsip melahirkan ide yang pertama adalah ide bisnis ditemukan melalui pemikiran positif dan kreatif. Jadi jadi Bapak Ibu didorong untuk berpikir, selalu membuka pikiran. Jangan kita tutup diri dengan hal-hal yang kita ndak anu gitu, anu tonji itu tidak gitu, anu bagus sekali enggak. Tapi kita dorong Bapak Ibu untuk membuka pikirannya bahwa banyak hal yang bisa dikembangkan dalam satu model bisnis. Kemudian kemudian ide bisnis ada yang orisinal, belum diraba dengan cara yang baru. Jadi banyak bisnis asli yang belum diraba atau dengan cara yang baru. Pak, dianu karena sudah ada pengalamannya. Kalau dimatikan ininya apa? Dibuat dulu yang lagi ini. Itu nih Pak. Oke, kemudian
Bisa mungkin itu yang tidak mau berbicara ditutup dulu itu suaranya karena mengganggu. Mohon maaf. Iya, oke. Betul sekali, terima kasih Bu. Nah, jadi lanjut kemudian Anda bisa mengembangkan ide dengan mengacu pada kriteria keterampilan dan sumber daya dan permintaan yang ada. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Tidak bisa Bapak Ibu tadi mungkin Bu Iwana sudah sempat cerita. Bulan ini Giant itu tutup full. Jadi dulu penguasa retail makro, mall-mall toko marmar besar, salah satunya itu Giant yang luar biasa, dia jual sayur, dia jual apa di mana-mana ada. Sedunia sekarang itu sudah tutup. Kenapa? Tidak bisa lagi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Hadirnya Shopee, hadirnya Tokopedia, hadirnya kurir JNE, JNT, dan model-model pengiriman barang yang praktis sekali saat ini, itu memaksa mereka akhirnya harus membubarkan diri. Belum lagi beberapa branding besar. Ini tidak lama lagi Matahari akan tutup. Kenapa? Karena sekarang orang justru banyak yang jualan di online shop. Bahkan di Makassar ini beberapa anak-anak muda kita, itu sekarang sudah jadi pengusaha sukses dengan bekal jualan-jualan online shop. Belum lagi saya bicara soal Crazy Rich. Sekarang banyak orang kaya baru di Indonesia gara-gara jual kosmetik misalnya. Ini kan banyak. Dan saya selalu yakin ada fenomena menarik hari ini di mana sekarang banyak orang bisa menjual, bisa mendefinisikan, bisa menjelaskan sebuah barang yang bukan dia yang buat. Sekarang banyak. Nah, khususnya di kosmetik, di fashion, itu banyak sekali. Artinya apa? Memang pada prinsipnya kita semua punya talenta untuk melakukan aktivitas bisnis. Cuma belum diuji. Makanya Bapak Ibu ketika ketemu ide, realisasikan. Tadi ada yang bilang, ide yang baik itu adalah ya dijalankan. Nanti sambil berjalan akan ketemu bahwa oh saya ini lemahnya di sini, oh ini yang harus saya lakukan. Nah, seperti itu dalam model-model pengembangan bisnis yang akan dilakukan. Kemudian kita lanjut, selalu membuka mata. Jadi kita berharap Bapak Ibu tidak ini buka diri tak, karena sekarang kalau Bapak Ibu tidak mencoba untuk Bapak Ibu tidak mencoba untuk membuka diri, selalu ingin bertahan dengan kondisi, itu bisa-bisa bisnis tak itu diambil sama orang lain, atau peluang pasar tak itu justru diambil sama orang lain. Karena sekarang dengan era terbuka, hampir semua orang sekarang punya smartphone, HP cerdas, itu orang bisa belajar banyak hal. Sekarang kalau kita tanya Google, hampir semua bisa dia jawab. Kita mau bikin usaha kue, tidak tahu bikin kue, tanya Google. Kita mau bikin usaha sablon, percetakan, tidak tahu bikin nyablon, tanya Google. Bahkan sekarang bisa tanya di YouTube, atau bisa tanya ke beberapa platform vokasi yang ada atau pembelajaran. Oke. Kemudian pengembangan ide bisnis Anda, kegiatan bisnis apa yang sebenarnya akan dilakukan. Jadi kegiatan bisnis, apa sih itu kegiatan bisnis? Nah, kegiatan bisnis itu membuat produk, menyediakan jasa, menjual barang atau jasa, atau terus budidaya. Jadi ini ada 4 contoh kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan dalam berbisnis. Jadi kalau kita bisnis, Bapak punya mengembangkan ide bisnis Anda itu melakukan apa sih? Apakah membuat produk, atau menyiapkan jasa, atau menjual barang, atau budidaya. Nah, itu yang Bapak Ibu harus ketahui bahwa oh bisnis saya ini sebenarnya membuat produk, ide bisnis saya ini membuat produk, oh ide bisnis saya ini jasa. Apalagi kondisi sekarang, tidak mesti orang memahami satu jenis barang untuk bisa menciptakan barang tersebut. Saya bisa bikin kue Pak Tiar, tapi tidak tahu kok jual nih. Oh sekarang ada orang jasa jual, banyak perusahaan sekarang khususnya anak muda mengembangkan jasa jualan. Dia pengelola konten sosial media sosial media marketing kita, dia bisa mengelola konten offline marketing kita, atau mungkin sekarang saya Pak bisa bikin bisnis Pak, tapi tidak tahu menghitung uang misalnya, tidak tahu membuat laporan keuangan. Sekarang ada aplikasi, banyak sekali aplikasi mau gratis mau berbayar di App Store, Play Store, itu banyak sekali aplikasi yang bisa bantu kita menghitung uang.
Dan itu bisa membantu sekali dalam pengembangan ide. Jadi seperti itu. Saya Pak mau bikin bisnis tapi saya susah menemukan karyawan. Ada jasa perusahaan sekarang yang bisa bantu Bapak Ibu untuk mencarikan karyawan sesuai dengan keinginan Pak. Jadi hampir semua bisnis sekarang itu semakin terus berkembang dan semakin banyak orang yang melakoni. Sehingga kalau kita tidak bergerak, maka orang lain yang akan ambil kita punya pasar. Oke, kemudian kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, nah, sekarang kita masuk ke elemen bisnis, elemen ide. Untuk kita coba untuk menemukan, tadi sudah ada yang tulis elemen ide. Sekarang kita coba ke Jamboard, Bapak Ibu sekalian, memenuhi kebutuhan apa. Jadi kita coba tanya ke Bapak Ibu, apa produknya, siapa yang beli, bagaimana cara menjualnya, bagaimana dampak terhadap lingkungannya. Saya buka Jamboard dulu. Oke, di sini silakan Bapak Ibu yang masuk, silakan tulis produk. Oke. Oke, bisa ditulis? Halo? Serius sekali kayaknya semua ini. Kalau bingung, saya breakout ya. Nah, nanti saya breakout. Silahkan Bapak Ibu coba untuk lihat di sini, di persentase. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah coba diskusikan dalam roomnya elemen bisnis, temukan dulu diskusi, nanti misalnya ada 5 orang, temukan satu ide, kemudian tentukan ide itu memenuhi kebutuhan apa, dan kemudian idenya memenuhi kebutuhan apa. Maaf Pak, Ya. kayaknya volumenya mengecil, bisa agak di ini. Oke. Udah bagus enggak? Halo? Halo? Bu Wana, suara saya kedengaran enggak? Halo? 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 Menghilang lagi. Halo? Halo Pak. Suara saya kedengaran enggak? Iya kedengaran sih Pak. Oke ya. Oke, lanjut ya. Nah, nanti kita breakout, masuk ke room kelompok masing-masing. Nanti saya kasih masuk ke kelompok. Silakan di masing-masing kelompok. Mungkin boleh bisa dicatat dulu. Diskusikan di kelompok Bapak Ibu di masing-masing roomnya apa judul. Silakan cari satu ide bisnis di antara usaha yang Bapak Ibu punya. Kemudian memenuhi kebutuhan apa. Kemudian produknya apa. Kemudian menjual ke siapa. Kemudian bagaimana cara menjualnya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Jadi ini ada 5 pertanyaan. Nanti jawaban Bapak Ibu, kalau mau langsung ditulis di Jamboard, boleh, silahkan. Di Jamboard ada frame 12, frame 13, bisa Bapak Ibu isi. Silakan isi frame yang kosong. Di sini ada yang banyak frame yang kosong di Jamboard, silakan ditulis. Saya dari room sebegini. Mau menulis ini segala macam. Oke, sampai di sini jelas? Bapak Ibu? Jelas? Halo? Yes. Oke, kalau begitu saya kirim Bapak Ibu ke breakout ya. Nanti masuk ke roomnya. Silakan diskusikan dengan temannya. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit lah. Biar agak lama sedikit, 10 menit, silakan Bapak Ibu tentukan bisnis A, idenya A,
untuk memenuhi kebutuhan apa, produknya apa, menjual ke siapa, bagaimana cara menjualnya, dan kemudian dampaknya terhadap lingkungan. Jadi seperti itu, saya akan mengirim Bapak Ibu sekalian ke room-room yang ada. Saya bagi tiga room. Nanti masing-masing room akan ada 4 orang, ya, ada 3-4 orang, ada yang 3, ada yang 4. Oke, selamat berdiskusi. Untuk ibu-ibu sekalian, saya kasih waktu 10 menit lah, biar agak lama diskusinya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kembali ke ruangan. Silakan diskusi 5 pertanyaan tadi. Oke, silakan. Sampai ketemu. Ibu Indriani tidak masuk nih. Banyak yang tinggal ini. Ibu Indriani. Ibu Indriani mana ya? Ibu Ayu, Ibu ya. Ibu Ayu, Ibu Ayu. Oke. Ibu Ayu ada di, saya kasih pindah aja ya. Iya. Halo, kelompok 4, room 4. Halo. Iya, Kenapa mati semua kamera? Gimana? Silakan diskusi ya. Room 4 ya. kameranya. Nah, silakan ya, room Baik, Pak. 4. Ya, diskusi ya. Iya, iya. Oke, Iya, oke. iya, Pak. Thank you. Kita masuk ke room yang lain. Nah, ini enggak masuk ya yang lain ya. Halo, room 2. Ide bisnisnya Room 2. Nah, kuliner. diskusi ya. Lanjut. Aman, room 2 aman, room 2. Man. Ya, sudah Oke. diskusi, Mbak. Oke, silakan lanjut ya. Oke. Tidak masuk, Ki. Ibu Farah juga tidak masuk. Pasangku semua ini di kelompok 3. 2 orang sih. Ibu Ikrana. Sudah tuh.
Masukin dah coba. Halo, Nggak ada. room 3. Yes. Berdua Pak. jadi. Iya. Saya di grup 4 kan, tapi kenapa langsung dilempar ke grup 3? Nggak apa-apa di sini aja berdua ya. Iya. Ya, oke ya, nggak apa. Ini nggak tahu ini yang lain ada 3 orang itu tidak mau masuk grup atau lagi jaringannya mungkin. Tidak ada terima kapan Pak? Oh, nggak tahu ya, masalah pencik. Iya. Karena orang tidak sempat masak, bagus. Oke ya, lanjut. Bagaimana Ibu Pasir? Halo room 1. Nah, Habis. Halo. bagaimana diskusinya? Semangat. Wah, luar biasa di sini, Pak. Ah, ibu-ibu pokoknya kalau pare-pare, Ibu Sindra, hebat-hebat semua. Oh iya, 89. Silakan dilanjut ya. Nanti Tekan ya. Oke. Ibu Putri, Ibu Farah, Ikrana, Husna. Tidak tahu, tidak masukin nota. Yang di sini ada yang on, dengar suara saya? Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Bapak Ibu, saya mohon izin ya. Ini sekarang jam 12 toh. Nggak apa-apa, jadi kita lanjut nih dulu ambil ini. Kalau Sekarang selesai nih kapan, Di? Sebentar selesai sholat selesai, Di. nanti supaya
Saya Iya. izin dulu supaya selesaikan gitu. Iya. Kalau Briki lagi, Oh, dilanjut saja, Pak. nggak apa-apa Iya. Toh, kita lanjut saja ya. Nanti sebentar. Tadi sekalian bagusnya lanjut. Iya. Sekalian istirahat saja Ya, nanti. jadi sebentar. Nanti takutkan ketiduran Pak kalau Panel, istirahat. ya. Kalau saya kasih istirahat Ki, nanti agak lama Ki, biar bisa selesaikan sebelum jam Iya. 1 kan selesai kita. Nah, siapa yang mau Oke ya, boleh ya. Iya, iya. Oke, sip, mantap. Sudah masuk kembali semua. Tadi itu ada kayaknya Ibu Husna, Ibu Rana, terus apa LKP Matahari. Suaranya Pak, suaranya kecil. Kayaknya ini Ibu Husna kelompok apa ini? Kemudian Ibu Ikrana Yusuf, Ibu LPK Matahari. Lagi tidak ini lagi tidak merespon, jadi tadi dia tidak masuk ke grup. Jadi grup 3 kasihan tadi cuma ada 2 orang itu pun tadi Ibu Indriani dipindahkan dari 4 ke 3 itu karena di 3 cuma sendiri Ibu Hasna kalau tidak salah sendiri. Langsung gabung ke kita, langsung menghilang. Iya. Karena tadi Ibu Hasna cuma sendiri kasihan di room 3, makanya satu dipindahin biar ada Di room teman. 4 itu banyak orang. Di 4 tadi banyak sekali. Sebenarnya di 3 banyak, cuma justru yang di 3 ini yang tidak masuk semua ini. Jadi mungkin mereka tidak merespon meminta persetujuan masuk ke apa breakout roomnya tadi itu. Oke. Kelas pare kan ada 25 orang. Iya, ini ada 3-4 orang kayaknya yang memang tidak hadir dari awal. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Silakan. Saya buka kembali Jamboardnya. Silakan room 4 dulu lah. Kita putar lagi ya. Room 4. Silakan ditulis apa di sini. Ayo. Pokoknya kalau bisa ditulis langsung boleh. Baik, Pak. Karena kayak ini saya terkendala dengan menulis ini, jadi mungkin saya hanya bisa menjelaskan saja. Oke. Ini room 4 ya. Room 4. Room 1 Ibu sampai tadi. Room 1 kalau saya, Pak. Oh ya, room 4 dulu. Kita kasih kesempatan ke room 4 dulu. 4 ada di chat, Pak. Sudah saya tulis Di kolom chat. Kolom di chat. kolom chat. Oke, kita lihat ya. Room 4 usahanya adalah warung kopi. Kemudian Mungkin teman-teman dari room 4 bisa ditambahkan. kalau memenuhi kebutuhan semua kalangan. Wah, ini kalau orang kaya ini. Kemudian offline dan online. Terus dampak positif bisa menjadi tempat berkumpul dan tukar pikiran. Oke. Dampak lingkungannya ada enggak? Ada ya. Apa lagi tadi pertanyaannya apa lagi? Kepada siapa? Menjual. Kemudian bagaimana cara menjualnya? Produknya apa? Sudah terjawab semua ya? Jadi usahanya warung kopi. Warung kopi apa namanya nih? Harus dikasih Osa, nama. Pak, Osa. Iya. Kasih nama apa bagus? Warung kopi apa? Warung kopi? Jelita. Jelita. Milenial. Milenial. Manis-manis. Oke. Warung kopi milenial. Produknya adalah kopi. Produknya kopi. Atau minuman nih banyak ya? Kopi dan minuman ya? Minuman lainnya ya? Ada makanan ringan juga. Kopi, minuman dan Snack. Minuman dan makanan. Snack. nah, snack, makanan ringan. Apa itu? Kapas apa itu? Snack. Oke.
Nah, ini ya, kopi. Warung kopi milenial, produknya kopi, minuman, dan snack. Dijual dengan cara offline dan online. Online-nya gimana nih? Pakai apa? Online-nya WhatsApp, Sosmed, Instagram, sosmed, Facebook, dan WhatsApp ya? sosmed, betul. Oke. Yes. Oke ya, ini kan kelihatan nih. Ada. Itu sistemnya bagaimana? Delivery, atau pakai GoFood, Gojek? Di Parepare ada GoFood? Ada Gojek, ada Gojek sama Grab. Online pakai GoFood, ya kan? GoFood, GrabFood ada nggak? Grab ada? Ada. GrabFood. Kemudian sosmed, ini IG, dan FB. Nah, itu kan jelas nih, mantap sekali nih. Udah terbayang nih bisnisnya nih. Kemudian dapat membuat semua kalangan. Bisa? Anak-anak bisa nongkrong di sana? Bisa, tapi antri. Antri. Enggak berkerumun gitu. Nah, berarti harus menjadi tempat kumpul dan pikiran dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan. Ya. Oke, jadi nanti dibikin kursinya agak berjarak kan, ada cuci tangannya. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Ini kita sudah punya bayangan ide bisnisnya ini. Udah bisa dibayangkan ini kan, warkop milenial, jualan kopi, minuman, snack, bisa offline, bisa online, hampir semua kalangan bisa masuk, kemudian bisa jadi tempat jual berkumpul tukar pikiran. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan untuk kelompok yang paling hebat ini di room 3. Dia cuma berdua ini. Ayo room 3. Room 3 apa usahanya? Jadi usaha kami. Jadi sebenarnya di room 2 itu kan cuma ada 2 orang, Pak. Betul. Teman saya yang satu itu usahanya kan ini dia jualan beras, katanya di bawah rumah. Jadi kalau usaha saya sendiri itu adalah usaha souvenir. Yang mana dia masukkan nih? Usaha souvenir ya? Yang usaha souvenir, Pak. Usaha souvenir apa itu? Jadi di sini souvenirnya ada beberapa, ada Muk Custom. Usaha souvenir. Kemudian Apa produknya? Ya. Muk Custom. Muk. Muk ya. Muk, sama oke. Bantal, oke. Sama celengan. Celengan, oke. Iya. Oke, mantap. Terus dijual di mana? Online. Dengan cara apa? Online dan offline, Pak. Online, offline, dan online. Online-nya di mana? Instagram dan Facebook sama Shopee. Shopee, oke. Berarti sudah masuk di Marketplace. Marketplace ya. Terus marketplace-nya Baru Shopee, Pak. Marketplace di Itu di mana? Shopee. Oke, mantap. Terus sasarannya siapa? Untuk kebutuhan Jadi mana? sasaran kami itu jadi sebenarnya umum, tapi kita juga mengkhususkan misalkan untuk yang mau cari kado pernikahan, gitu, Pak. Jadi kita ada khusus souvenir yang couple. Memenuhi kebutuhan kado pernikahan, atau souvenir untuk kantor-kantor, atau souvenir kantor, ucapan, dan souvenir untuk peringatan dan perayaan. Souvenir untuk ini produk misalkan jadi kami juga pernah menerima orderan itu misalkan produk MS Glow yang mau kasih souvenir untuk untuk mitra-mitranya seperti itu, Pak. Peringatan dan souvenir pihak untuk produk-produk pemerintah maupun juga swasta ya. Oke, swasta, ya. mantap. Oke. Terus apa dampaknya? Kemudian bagaimana dampaknya produk ini terhadap lingkungan ada? Untuk dampak
dampak negatifnya sih tidak ada, seperti limbah dan lain sebagainya tidak ada, Pak. Oke, mantap. Cukup ya? Ya. Ini udah kelihatan, udah bisa dibayangkan usahanya nih? Room 3 sudah? Usaha campuran. Ya. Usaha campuran juga. Oke. Dan room 3. Oke, sip. Contoh, kita ambil contoh satu kelompok lah, ya Bu ya. Oke, applause untuk room 3. Sekarang kita ke room 2. Nah, mana nih room 2? Ayo, room 2. Ibu Feti. Room 2. Room 2, kelompok 2. Ya. Yang tadi suruh sekali pendiskusiannya itu, saya masuk di room 2 itu. Belum selesai, tapi Sudah ada yang juga. mewakili. Oke, Mana Ibu silakan, Feti? silakan. Room 2. Siapa yang wakili? Ibu Andi. Ibu Andi Nila. Room 2. Dan saya tadi sepakati saya yang itu, yang ini. Siapa tadi itu? Yang kita sebut pertama? Bu Feti. Ya, betul. Mana Bu Feti? Karena itu Dan ini keluar mak. Bu Feti, mana Bu Feti? Irdianti, Ibu Irdianti. Kayak Ayo, room 2, room 2. Room 2 kita adik. Sebenarnya Ya. belum selesai tadi. Nggak apa-apa, yang ada saja. belum tuntas tadi, tapi kemasin tadi ada ide di. Coba satu judul lah, satu judul. Room 2. Siapa yang mewakili ini? Wakili, ayo silakan. Satu Yuk judul. maju Maki. Siapa? Ya. Siap konsepnya? Siapa yang siap Siapa yang konsepnya? mewakili? Ayo, siapa wakili room 2? Iya, Apa nama usahanya? saya ya. Ya, silakan. Aduh nih. Apa nama usahanya? Jadi di room 2 tadi itu membahas kuliner, Pak. Ya. Apa Cuman produknya? tadi diskusinya belum selesai. Mau diulangi Ya, lagi? jadi di room 2 tadi itu, Heeh. halo. Iya, ya. Jadi di room 2 tadi itu kita membahas usaha di bidang kuliner. Benar, ya. Dan masing-masing tadi mengusulkan pendapatnya di bidang kuliner, cuman tadi belum selesai waktunya ya di close. Sedangkan tadi masing-masing tadi ada ide yang disebutkan, sedang ide saya tadi itu lebih mengarah ke makanan bayi, bubur bayi. Apa? Apa, Bu? Kalau ide saya tadi itu mengarah ke makanan bayi, bubur bayi. Oke, bubur bayi. homemade. Bubur bayi. Oke, produknya, nama usahanya dulu dah. Nama Ya. usahanya apa? Karena melihat kondisi sekarang kan Bubur lebih bayi. banyak kan ibu-ibu rumah tangga yang beralih menjadi online shop. Oke, Kalian aku. itu Ide ini saya ambil berdasarkan dari kondisi saya saat ini. Kalau mau masak bubur kan biasa membutuhkan waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Sedang kita ibu konsep ini kadang disebutkan dengan urusan rumah tangga dan mengolah bisnis sampingan. Jadi saya memikirkan kebanyakan ibu rumah tangga yang padat waktunya, jadi saya memikirkan bagaimana membuat usaha makanan bayi, bubur homemade seperti itu. Tapi tetap memperhatikan gizi-gizi di dalamnya, misalnya menghindari penyedap rasa, oke. pewarna makanan, dan lainnya. Cara jualnya gimana nanti, Bu? Kalau saya disedap, Pak. Nah, cara jualnya Cara gimana? jualnya itu Online, offline? bisa dipasarkan lewat sosial media online, Oke, online dan offline. offline Dan online. jasa, ya, di sosmed. iya. Menggunakan apa? Sosmed, ya. Dan Facebook mungkin ya. Instagram bisa, Facebook, WA. Di Sidrap ada Gojek enggak? Belum.
Belum ya? Di Kurir. sana kurir ada? Kurir Ada ya? ini Kurir ya? admin-admin. Jasa kurir. Jasa kurir. Oke, sip. Terus kebutuhannya ada, dampaknya terhadap lingkungan ada, apalagi nih kira-kira? Nah, ini. Terus idenya, nama usahanya apa nih? Rencananya nih? Nama bubuk ayam. Belum kepikiran namanya apa tadi. Oke, kita applause untuk room 2. Bubur apa? Terus kita lanjut ya ke Iya, lanjut saja, Pak. room 1. Silakan perwakilan room 1. Apa Yuna? Panjang-panjang diskusinya juga tadi di room 1. Selesai ini jam 1 ya. Ayo room 1 silakan. Setengah jam lagi. Silakan room 1. Tim 1, tadi di sini kenapa panjang diskusi karena kami kan dari teman-teman ini ada beberapa mengelola usaha ya, tapi kami yang sepakati kami tadi yaitu adalah yaitu produk masker dan hand sanitizer yang sudah rata-rata kami lakukan itu. Jadi kami memberi nama usaha bersama. Oke. Produk yang kita di sini adalah masker dan hand sanitizer. Oke. Dan itu kita jual kepada teman dan masyarakat di sekitar kita, di mana pare-pare itu adalah wajib masker ya. Jadi kalau masker itu gampang sekali untuk cukup laris manis lah untuk penjualannya. Penjualannya itu bisa melalui bisa offline dan bisa online. Dan juga di biasa juga kita masukkan di pare-pare. Orangnya mau medisi. Iya. Catat mana nanti di buku semua Bu. Pada tanggal sekian ini jadi ingat. Tali rantai COVID-19 di buku. juga menjaga kesehatan. Halo, yang ini tolong dimatikan. Di saat kita berjalan. Oke. Itu mungkin Pak. Makasih. Kasih Ibu Aji itu. Oke. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Ibu Sape ya. Wah, luar biasa. Applause untuk room 1. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Diskusinya luar biasa dan kita sudah menemukan hampir semua room menemukan ide yang menarik dan memang sudah sangat jelas sesuai dengan diskusi awal kita di di pembahasan awal kita ide bisnis yang baik yang seperti apa. Sudah tadi hampir semua diskusi Bapak Ibu di roomnya sudah memenuhi unsur-unsur ide bisnis yang baik, misalnya yang dapat direalisasikan apa dan segala macam. Oke, selanjutnya kita lanjut materi kita. Tadi sudah memenuhi elemen-elemen yang ada. Oke, kita coba diskusi bersama ya. Yang pertama, elemen bisnis itu harus memenuhi kebutuhan yang mana. Yang dimaksud memenuhi kebutuhan yang mana adalah siapa yang mungkin menjadi pelanggan. Jadi sebaik-baiknya ide yang kita rumuskan adalah harus dapat menentukan bahwa bisnis saya ini, produk bisnis atau jasa bisnis yang akan saya lakukan ini, itu akan menyasar kepada siapa. Nah, makanya harus memenuhi kebutuhannya. Tidak boleh saya mengusulkan sedapat mungkin untuk menghindari kata masyarakat umum, untuk menghindari tulisan semua orang. Nah, jadi harus ketemu klasifikasinya. Contoh misalnya, oh saya ini jualan tadi jualan masker misalnya. Oh itu saya jual online, offline untuk ke masyarakat yang melintas di sekitar jalan ini. Pengendara jalan, pengendara lalu lintas misalnya, pelaku aktivitas bisnis misalnya di wilayah ini, di wilayah ini. Nah, itu bisa menjadi sasaran yang menarik. Termasuk misalnya segmen saya untuk makanan bayi tadi apa sih? Itu ibu-ibu yang punya bayi. Nah, kemudian
nanti segmennya sasarannya bisa kerjasama dengan toko-toko perlengkapan bayi. Nah, itu kan bisa kerjasama karena orang yang ke toko bayi itu cenderung memang untuk keperluan bayi. Bisa lagi menambah kita dengan kita bisa tahu. Sama halnya misalnya yang bisnisnya fotografi, supaya bisa ketemu roomnya, bisa kerjasama mungkin dengan gedung perkawinan, bisa ada kerjasama dengan tempat percetakan undangan pernikahan misalnya. Nah, itu atau dengan komunitas grup bisnis yang satu aktivitas yang sama. Jadi supaya bisnisnya lebih jelas. Kemudian apakah mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi hampir tadi semua, mulai dari warung kopi, mulai dari masker, mulai dari makanan bayi, mulai dari tadi room 3 apa ya? Room 3 tadi apa? Kreatif ya? Yang souvenir. Sebetulnya menjadikan kebutuhan. Kita kan ada tradisi, khususnya kita orang Bugis Makassar ada tradisi bahwa ketika ada momentum perayaan atau peringatan, selalu ada simbolisasi. Itu menjadi peluang untuk mengembangkan ide, menciptakan souvenir-souvenir, untuk melahirkan sebuah simbolisasi atas semua peringatan atau perayaan dari momentum yang dilaksanakan. Jadi itu harus ketemu. Saya bisa juga nanti yang souvenir kerjasama dengan cetak undangan, kerjasama dengan tukang foto, kerjasama dengan penjual souvenir lainnya, supaya bisa ketemu dengan segmen pasarnya. Nah, atau misalnya tempat-tempat prawedding misalnya, itu dan segala macam. Oke, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya di poin kedua adalah produk apa. Jadi produknya apa, itu bisa memenuhi aktivitas bisnis kita. Jadi pelanggan bersedia membayar jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keterampilan yang ada. Jadi Bapak Ibu, baik itu produknya berupa barang atau produknya berupa jasa, terdapat mungkin kita harus bisa menciptakan gimana pelanggan bersedia untuk membayar. Mungkin jauh besok kita akan bicara soal di bisnis plan-nya itu, soal di pemasaran, soal seperti apa sih itu pasar itu, pelanggan itu sih sebenarnya bagaimana, klasifikasinya sih seperti apa, yang saya maksud bisa jadi pelanggan saya itu apa sih. Jadi harus Bapak Ibu bisa jelaskan. Saya jual makanan bayi yang bagaimana sih? Makanan bayi yang higienis kah? Yang seperti apa? Yang makanan bayi siap saji kah? Atau makanan bayi siap setengah jadi kah misalnya? Apa segala macam. Itu bisa untuk kita bersama lakukan segmen produk yang sudah kita rumuskan lebih awal. Jadi produk kita itu harus betul-betul, banyak produk yang sama di pasar, tapi belum tentu pelanggannya sama. Kita boleh sama jualan masker, tapi masker saya bisa saja lebih laku dari maskernya orang. Kenapa? Karena masker saya ketemu dengan segmen yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya menjual kepada siapa sih? Nah, jadi kita menjual kepada siapa? Misalnya sayur organik kepada rumah tangga misalnya, kepada perempuan misalnya, atau kopi profesional. Jadi kita harus ketemukan ini. Saya jualan souvenir. Yang beli itu siapa sih sebenarnya? Oh, yang beli ini ada pernyataan tadi sudah disebut salah satu. Yang tangan obatnya. Tolong di siapa? Oke. Jadi menjual kepada siapa itu kan bisa harus dilihat. Jadi tadi contohnya misalnya saya warkop, Pak. Warkop itu banyak, apalagi Parepare, Sidrap, banyak sekali warkop. Harus kita jelas warkop saya ini segmennya siapa. Banyak orang hari ini bikin warkop, tapi tidak banyak yang bisa hidup. Kenapa? Dia tidak menemukan definisi kepada siapa dia harus menjual warkopnya. Karena kita harus belum berbicara soal di warkop itu saya jualan kopi. Atau yang mana sih yang orang bisa menarik perhatian. Oh, saya minum di warkop A ini karena di sana itu kopinya lebih keras. Ada kelompok masyarakat kita yang penikmat kopi keras. Kopi keras ya mungkin dia lebih suka yang strong. Atau mungkin ada sekarang model kopi kekinian itu yang lebih middle atau lebih slow.
lebih tidak terlalu keras kopinya. Saya kalau sebut branding misalnya ya kopi-kopi anak muda sekarang kan banyak tuh. Ice kopi kan, es kopi gula aren itu passionnya. Bahkan sekarang budaya minum kopi tidak lagi dijustifikasi kepada kaum lelaki. Sekarang kalau kita ke warung kopi shop, justru ternyata kaum perempuan yang lebih banyak. Karena itu tadi bisnis kopi berhasil menemukan satu model produk yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dikonsumsi oleh kelompok perempuan yang selama ini bukan menjadi segmen warung kopi atau kopi shop. Itu harus ketemu betul kepada siapa. Sehingga begitu kita buka, kita jualan, itu bisa langsung ketemu pasarnya. Dan itulah yang menjadi karakteristik bisnis kita untuk kita jadikan sebagai tulisan ataupun konten dalam melakukan proses-proses marketing dari jasa yang kita lakukan. Besok kita bahas soal marketing lah. Lanjut, bagaimana cara menjualnya? Jadi proses menjualnya, apakah saya jual langsung ke pelanggan? Ya, kalau di teori bisnis lain ada B2B, ada B2C, business to customer, ada business to business. Nah, kalau di materi kita ini ada dari saya ke pelanggan, kemudian dari dari saya ke perantara, ada yang pakai jasa distributor atau pakai grosir atau pakai pengecer sebelum sampai ke pelanggan atau hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu harus bisa menentukan bagaimana cara saya memastikan barang saya. Cara menjual itu definisi sederhananya bagaimana memastikan barang ini sampai ke pelanggan. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu bisa pikirkan nanti dalam merumuskan satu ide di Simple Business Plan, bahwa barang saya ini saya bawa, pindahkan dari saya ke customer saya. Nah, itu cara menjualnya itu gimana. Nah, jadi itu yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam proses menjawab elemen bagaimana melakukan aktivitas menjual. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana berapa besar dampak yang ditimbulkan oleh bisnis dalam hadap lingkungan. Jadi usaha Bapak Ibu sekalian apakah memberikan dampak positif, bagaimana meminimalisir atau membalikkan dampak negatif. Jadi harus misalnya saya punya bisnis makanan minuman nih, makanan minuman saya ini diolah. Semua olahan pasti ada limbahnya. Sisa mungkin ada limbah positif, ada yang negatif, ada yang bisa mempengaruhi lingkungan, ada yang tidak mempengaruhi lingkungan. Tapi dominan semua produk pengolahan itu pasti berdampak terhadap lingkungan. Sisa bagaimana kita bisa memaksimalkan. Kalau mungkin yang jualannya berhubungan dengan garment misalnya, jahit menjahit, kain apa sekarang, kan itu ada dampak limbah kainnya misalnya, dampak sampahnya, terus misalnya makanan, sisa-sisa makanan, hasil pengolahannya, itu juga bisa berkembang. Makanya Bapak Ibu jangan heran ketika di model berizin kita pun ada izin untuk limbah berkaitan dengan makanan dan minuman. Nah, ketika dampak itu hadir, kita mendorong untuk bagaimana ide bisnis ini bisa menciptakan solusi kalau toh juga misalnya harus ada dampak terhadap lingkungan. Ya, bagaimana menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam hal mengelola lingkungan, bagaimana bisa memelihara sehingga dapat mendukung usaha, ada program recycle misalnya dan segala macam. Itu dapat juga menjadi pemikiran Bapak Ibu sekalian dalam merumuskan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di konsep atau di rencana bisnis yang akan dijalankan. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi itu tadi dari elemen-elemen yang ada. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, jelas? Oke. Jelas. Betul nih. Atau beleng-beleng ini momi kan biasa itu kalau menjelang waktu sakral gitu. Ya. Jadi semua jelas ya? Jelas Pak, jelas. Saya ada lagi. Saya coba lagi. Hai. Nah, kalau saya bilang hai, jawabnya? Hai, jawabnya?
Fokus. Hai, fokus. Fokus. Hai, fokus. Halo. Asik. We love you. We support you. Love you. I love you. Kemudian you are keren. Oke. Sip. Nah, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Oke. Terima kasih Ibu sekalian. Kita lanjut. Kemudian dalam melakukan pengujian, setelah kita merumuskan, Bapak Ibu menemukan bisnis, menemukan ide, kemudian mari kita mencoba untuk menguji. Nah, salah satu alat penguji yang bisa kita lakukan adalah SWOT. Ini SWOT materinya umum banget gitu, hampir di semua segmen aktivitas bisa kita temukan, sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pengujian. Jadi ketika ketemu ide, kita uji nih. Jadi ada di pendekatan SWOT itu ada dua, ada internal dan eksternal. Di internal itu ada dua elemen penting, kemudian yaitu S itu segala sesuatu yang berpengaruh positif terhadap bisnis kita, kemudian W kemudian segala sesuatu hal yang tidak terlalu bagus dalam bisnis kita, kemudian O segala sesuatu hal lingkungan sekitar yang berpengaruh positif terhadap lingkungan kita. Kemudian T, segala hal di lingkungan kita yang berpengaruh negatif terhadap bisnis kita. Jadi nanti kita bisa tulis, oh ini nih, kelemahan bisnis saya ini, kelemahan ini sini, kelemahan ini sini. Oke. Jadi kurang lebih bicara soal SWOT, hal-hal yang mempengaruhi positif dan negatif terhadap aktivitas ide bisnis yang akan kita jalankan. Contoh misalnya seperti ini. Hal-hal yang mempengaruhi positif terhadap bisnis. Nah, contoh, pernah kerja di toko roti. Nah, jadi ini internal nih, kan dua ini di internal nih. Jadi kita menganalisis sekarang dari sisi internal yang ada dua hal. Yang pertama ada hal-hal positif yang terhadap bisnis kita, kemudian hal-hal yang tidak terlalu bagus untuk bisnis kita. Hal yang bagus misalnya, oh saya pernah kerja di toko roti. Oh, saya pernah kursus komputer, saya pernah belajar bikin kue misalnya. Kemudian saya mengetahui jenis-jenis pelanggan, saya pernah dapat ikut pelatihan dan segala macam. Itu hal-hal yang bersifat positif. Kemudian hal-hal yang bersifat negatif. Oh, saya tidak tahu banyak mengenai bisnis, manajemen bisnis. Yang saya tahu itu cuma bikin kue, tapi mengelola bisnis saya belum punya ilmunya misalnya. Nah, itu di sisi internal dari Bapak Ibu. Kemudian dari sisi eksternal, ada kondisi lingkungan masyarakat sekitar yang mendukung. Misalnya, oh ada toko roti, tapi pelayanannya masih lambat. Oh di sana ada penjual pisang goreng, tapi pisang gorengnya hanya jual jam sebegini sampai jam sebegini. Atau mungkin pisang gorengnya hanya jenis coklat saja. Oh dia hanya jual pisang goreng tidak pakai topping misalnya. Kemudian atau pola hidup masyarakat yang semakin praktis. Saya tadi mau jual makanan bayi karena masyarakat sekarang ini semua sifat praktis, mau yang praktis-praktis, waktunya terbatas karena sekarang juga punya aktivitas, punya kerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan cari yang praktis yang langsung jadi. Itu kondisi yang menguntungkan. Kemudian lingkungan-lingkungan yang bersifat negatif mungkin toko roti yang sudah ada tentu memiliki pelanggan lebih dulu dan sudah ada customer setianya. Itu menjadi sisi lemah. Oh ternyata yang jual makanan bayi juga sudah ada selain saya misalnya. Itu menjadi tantangan-tantangan untuk Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan analisis SWOT-nya. Jadi seperti itu. Saatnya memulai, jawablah beberapa pertanyaan untuk menemukan pasien kita, kemudian kekuatan dan kelemahan, menemukan kompetitor, menemukan melakukan observasi terhadap aktivitas ide yang akan kita lakukan. Nah, kita tanya lah tuh. Apakah saya benar-benar ingin memulai bisnis? Bapak Ibu? Ya. Betul-betul mau bisnis kah? Mau. Apa saya Mau memiliki banget. target pemasaran yang jelas?
Tadi ini Ya. kalau saya lihat hasil diskusi roomnya itu pasarnya sudah kelihatan banget nih semua nih. Udah nusuk banget, pasarnya udah kelihatan nih. Nah, kemudian apa kekuatan dan kelemahan dari ide? Nah, itu harus apa kekuatannya apa, kelemahannya apa. Bapak Ibu harus sudah tahu. Kemudian bagaimana dengan kompetitor bisnis? Kompetitor di bisnis itu, Bapak Ibu sekedar informasi awal mungkin. Jadi ada kompetitor langsung, ada tidak langsung. Jadi jangan kita berpikir bahwa saya ini jual warung kopi. Kompetitor saya itu hanya sesama warung kopi. Tapi kompetitor kita itu mungkin penjual jus, gerobak-gerobak pinggir jalan, gerobak minuman, atau mungkin rumah makan, itu kompetitor kita. Kenapa bisa kompetitor kita? Dia sifatnya tidak langsung, karena bisa saja dia kepengen minum kopi, tapi karena melihat jus, nggak jadi minum kopi misalnya. Nah, kemudian, dari mana modal untuk memulai usaha? Kemudian, siapa teamwork untuk memulai usaha? Dan yang terakhir, apakah saya sudah siap memulai usaha? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan nanti menjadi pertanyaan awal kepada Bapak Ibu sekalian dalam setelah itu merumuskan dan menentukan ide bisnis yang akan kita jalankan. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Ya. Bisa. Kita masuk room lagi ya. Kita masih punya waktu 10 menit lah. Saya kasih waktu 5 menit untuk menemukan. Tadi saya nanti masukkan ke ke room yang tadi aja ya. Kembali ke room yang tadi. Nanti kita diskusi soal SWOT. Jadi tadi judulnya tetap sama. Judulnya sudah di masing-masing room sudah tentukan. Coba tentukan SWOT-nya. Coba dianalisis SWOT-nya. Apa kekuatan internalnya, apa kelemahan internalnya, apa kekuatan eksternalnya, apa kelemahan di eksternal. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau begitu saya kita 5 menit aja ya. Kita 5 menit aja kita diskusi di room. Sudah siap berangkat? Siap. Sampai silakan, selamat berdiskusi. Kenapa sih ini selalu dapat room 2? Ya, ini masih di room 2 ini. Saya kasih pindah kan oke. Hilang lagi suaranya. Di room 2 saja, nanti masih di room 2. Oke. Semua di room 2. Nah. Tengok kali kan. Tidak ada ku dengar. Di room 1. Kedengaran di suara Rata. 1 Ki Bunda. Dewan kali suara Rata sayang. Tapi saya dengar suara Rata. Saya dengar suara Rata besar. Besar sekali malah. Tidak ada ku dengar. Tidak bermasalah sih kapan. Besarnya pokok sampai besar. Oke. Sudah dengar. Oke. Agak jadi didiskusikan. Seperti awal tadi berdiskusi kembali masalah itu pemasaran. Ibu masuk lagi ke room yang tadi. Oh ya gitu ya. Iya. Nanti Ibu saya masuk ke room 1 kayaknya. Ya, sip, bagus Bunda. Keluar lagi. Dia usir dia iya nanya agak sih. Jadi dulu seseorang harus mampu dan bijaksana. Bu Erdi nggak masuk room ya?
Sudah masuk ini Pak. Bu Erni belum masuk room dia. Kita masih di sini nih. Belum. Aduh, keluar lagi dulu ini Pak. Enggak, nanti saya diterima kalau anunya permintaannya. Ibu sampai juga belum masuk room ini. Sebentar Pak, sebentar dulu. Anu tadi ini apa namanya Blengka tadi ini Pak. Aduh. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa, biasa itu. Selamat siang Bu Rini. Ketemu ibu-ibu di sini Bu, di room luar biasa nih. Lumayan ini pesertanya ya. Iya. Agak aktif cuma nggak bisa pakai Jamboard Bu. Jadi saya teknisnya tadi pakai dia nulis di chat atau dia ngomong pakai voice, nanti saya yang bantu tuliskan di Jamboard. Ya itu pakai itu aja sih supaya teknis. Jadi nanti tetap di bahan Jamboard bisa mereka bawa untuk belajar di rumah. Ya, nggak apa-apa Pak, bisa dilakukan. Ini sama Bu Iwana ya Pak? Siap. Tadi Iwana yang ngajar di mindset Bu di awal. Oke, baik. Saya ngikuti in out nggak apa-apa ya? Siap. Terima kasih Bu Rini. Pak, ya semangat. Siap. Di rumah ini pertama kali bekerja dengan buruh. Dan lagi, aku benci karena dia minta gaji yang lebih besar. Padahal pantas dia mendapatkannya. Kerjanya tidak fair. Waduh. Ibu sampai sudah kembali lagi nih, sudah diskusi Ki. Aduh. Bleng betul ini. Iya, padahal semangatnya tadi bagus sekali. Semangat saja, insyaallah. Mungkin Pak, pengaruh cuaca panas sekali di pinggir pantai ini. Iya, waktu-waktu siang juga. Oke, selamat datang kembali semua. Datang Pak. Diskusikan ini apa anunya? Enggak, kita kembali masalah itu tadi. Maksudnya pengaruh positif, pengaruh negatif. Iya, ya dampaknya pada usaha yang kita lakukan ini dampak positif dan negatif mau dibahas. Oke ya, kita diskusi bareng, kita ke Jamboard lagi, Bapak Ibu sekalian. Ini kita masuk ke Jamboard lagi. Saya putar lagi nih di room 1 dulu, room 1. Mana room 1? Room 1 tadi usahanya apa? Masker dan hand sanitizer. Iya. Ayo. Naikin dulu. Di atas tangannya.
Room 1. Room 1. Yes, ya. Oke, silakan room 1. Ayo di internalnya apa positifnya, apa negatifnya? Yang kita masker dengan hand sanitizer itu, yang pertama itu positifnya adalah aliran COVID-19, kemudian putus si suara tak? ya Putus suaranya. ya mohon maaf. Ayo yang bicara Bunda, karena putus-putus suara tak. Ibu Eva, storing suara tak? Ada Ketika dulu minta. Ya silakan Ibu Sape. Ya, halo, ye. Ya, oke. Dari sisi internal dulu apa positifnya? Dari sisi internal positifnya itu ya kita bisa punya peluang untuk mendapatkan apa? Dari Dirita, apa kelebihan tak? Apa yang ada dalam Dirita sehingga itu menjadi hal positif? Misalnya hand sanitizer. Saya jago menjual Pak Tiar. Saya punya keahlian menjual. Saya punya keahlian bikin hand sanitizer. Apa saya bikin masker. Kira-kira apa tuh? Kalau dampak positifnya untuk internal kita juga bisa menjual dan mendapatkan uang. Kekuatan positifnya Bu Sapti di dalam Dirita. Jadi di internal kita dalam mengembangkan bisnis, apa yang menjadi modal tak? Kekuatan tak apa? Yang positif? Yaitu kemauan. Kemauan besar. Ya. Ya, kemauan dan ada apa? Apalagi? Ada kemauan. Oke. Dan ada juga support dari ini. Didukung oleh banyak pihak. Saya tulis itu aja Bu ya. Oke. Terus negatifnya apa negatifnya? Kelemahannya, kelemahannya, atau hal yang masih dianggap kurang gitu. Nah itu karena kelemahannya mungkin itu ya di situ ada banyak penjual apa? Ya, maksudnya banyak persaingan, Bukan ya di internal dulu, di internal apa kekurangannya? Kira-kira terbatasan modal misalnya atau apa? Kelemahan dari sisi ada semacam keraguan-raguan juga itu. Motivasi tidak, justru tadi jadi positif motivasi. Mungkin kemampuan manajemen usaha mungkin. Itu. Ya. Jadi sehingga masih ragu-ragu kan? Ya. Kemudian dari eksternal kira-kira apa Bu? Eksternal positifnya apa? Dampak positifnya orang harus pakai apa? Wajib pakai masker ya apa? Pare-pare wajib. Kemudian itu kan bisa banyak untuk kebutuhan kesehatan di wilayah kita, utamanya untuk keluarga kita sendiri. Oke, kebutuhan wajib buat masyarakat. Oke. Terus kelemahannya tadi apa? Banyak pesaing ya.
Ya, banyak persaingan. Kita dikala oleh anak-anak muda yang lebih mampu untuk main ini, lebih mampu untuk media sosial dibandingkan sudah ini. Kalah kemampuan digital anak muda gitu ya. Oke, sip. Bisa menulis. Ya. Jadi ini, oke, aplaus untuk Ibu Sampe dan kelompok room 1. Jadi ini tadi model SWOT-nya, ada kemampuan besar, dari sisi internalnya ada kemauan yang besar, didukung oleh banyak pihak. Kemudian di internalnya ada kelemahannya, kemampuan manajemen usaha masih lemah. Dari sisi eksternalnya, pare-pare sekarang wajib masker semua masyarakat, kemudian menjadi kebutuhan. Mungkin di sisi lemahnya masih kalah digital, sehingga banyak persaingan. Ini yang bisa menjadi, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari SWOT ini akan bisa dengan memindahkan sisi-sisi ini saja sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa. Kalau Bapak Ibu bisa menghilangkan kelemahan, itu bisa memacu kita untuk bisa mengembangkan ide. Kemudian kita masuk ke room 2. Room 2. Halo room 2, peace. Halo. Ya. Room 2 ini selalu dapat injury time. Maksudnya belum pernah tuntas, kemudian sudah dikembalikan lagi ke yang pertama. Hasil diskusinya teman-teman tadi di room 2 tetap lanjut Pak terkait dengan hasil diskusi sesi berikutnya, sesi yang tadi. Kalau tadi teman-teman berbagi tentang produknya yang menjual makanan bayi atau balita, dan lanjutan diskusinya terkait analisis SWOT-nya tetap ke tema utama itu. Dari dua sisi SWOT yang kita tadi mau berikan, eksternal dan internal. Kalau secara internal, teman-teman yang memproduksi produk makanan bayi atau balita ini, mereka punya modal sendiri, ya, sehingga punya modal sendiri. Kemudian yang kedua adalah kekuatan internal mereka punya skill untuk menghasilkan olahan makanan bayi yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan internalnya adalah bahan dari produk itu semua berbahan dari bahan-bahan alami, memenuhi unsur nilai gizi kesehatan. Itu tiga hal tadi yang saya tangkap dari diskusi teman-teman dari kekuatan internal dari diskusinya. Kemudian kalau dari sisi ketika dia menjadi kekuatan, maka dia juga bisa menjadi kelemahan. Dia kekuatan internal, maka dia juga bisa menjadi kelemahan secara eksternal. Tadi kalau secara eksternal, kelemahannya itu yang pertama, kelemahan internal, persaingan untuk mendesain produk dengan produk-produk yang sejenisnya, terutama misalnya penyedia makanan bayi instan yang sudah ada sebelumnya, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar, misalnya seperti itu. Itu dua. Yang pertama tadi terkait dengan bersaing dengan produk makanan bayi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah tadi desain promosi dari produk yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga juga adalah membangun jaringan kemitraan dengan pihak lain, bagaimana memasarkan produk makanan bayi atau balita yang teman-teman produksi tadi. Mungkin itu saja yang sempat tadi diskusikan teman-teman di masa injury time-nya. Fatia, makasih. Oke, terima kasih Ibu Nila ya. Ya. Iya, terima kasih Bu Nila. Kita aplaus untuk Bu Nila dan kelompok room 2. Oke, ada menarik nih. Nah, ini udah makin kelihatan banget nih diskusi dari room 2 nih. Saya bikin di satu Jamboard aja ya. Nanti sih saya ganti ke warna sticky note-nya aja. Oke, selanjutnya kita ke room 3. Room 3. Room 2. Room 3 ya? Room 3, Pak. Oke, silakan room 3. Aduh.
Jadi tadi saya izin ke toilet Pak, jadi tidak sempat berdiskusi sama teman kelompok saya. Ada yang room 3 yang lain? Cuma 2 orang. Oh, oke. Kalau begitu room 4 dah, room 4. Di room 4. Ayo, room 4. Tadi di room 4 siapa ya? Halo? Iya, saya Pak. Ya, Pak. Oke. Masa Silakan. termut. Silakan. Ya. Room 4. Mana Ibu Ayu? Tadi Ibu Ayu Lestari. Ya, kekuatan internalnya. Ya. Kekuatan internalnya yaitu hobi dan skill kami dalam meracik kopi. Oke. Kemudian konsistensi dan support dari lingkungan. Konsistensi dan support. Oke. Lanjut. Terus Kekurangannya? kekurangannya. Kekurangan internalnya? Kekurangan eksternalnya itu. Internalnya dulu, Bu. Ya. Kekurangan internalnya? Kekurangan internalnya sumber daya manusianya masih kurang. Oke, SDM kompetensi. SDM kurang. Iya. Oke. Terus eksternal ada? Eksternal. Mungkin kawan kami bisa bantu. Eksternalnya itu dia kelebihannya kan Kota Parepare terkenal dengan kota yang ramai walaupun kecil, dia maksudnya kota persinggahan. Jadi usaha warkop itu sangat memungkinkan untuk kota yang ramai. Kondisi kota ya, kota yang ramai. Oke. Sedangkan untuk perkembangan zaman. Ya, lagi tren juga usaha warkop. Tren perkembangan. Ya, tren. Oke, sip. Kelemahannya? Untuk kekurangan kelemahannya itu, ya silakan. Kalau menurut saya kekurangan, ya maksudnya tadi kita diskusi tapi kan waktunya terbatas, jadi nggak sempat dirangkum tadi. Pak. Oke, enggak apa-apa. Aman kok, aman. Silakan kekurangannya. Menurut kami kekurangan eksternalnya itu kan dia untuk usaha warkop, para pengunjung yang datang itu kita tidak tahu maksudnya latar belakangnya orangnya yang bagaimana, jadi dia terkesan maksudnya bebas orang untuk berkunjung, begitu kekurangan eksternalnya. Mungkin persaingan kali ya. Ya betul, kompetitor yang sudah persaingan kompetitor. Karena banyak kompetitor. Biasanya kompetitor yang sudah lebih dulu menggeluti usaha kopi itu memiliki brand-brand ternama. Jadi kami yang masih baru itu masih apa ya istilahnya, brandingnya masih kurang. Ya, kurang dikenal lah. Sip. Oke, terima kasih. Ya. Rompa, kita aplaus untuk Rompa. Oke, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali. Nggak terasa kita diskusinya menarik. Sampai siang ini kita sudah ketemu nih, bos. Nanti Bapak Ibu, ini kan ada Jamboard, bisa setelah sesi kita pelajari, lihat-lihat lagi Jamboardnya. Tapi jangan jangan dihapus-hapus. Nanti bisa di ini. Nanti saya share Jamboardnya bisa dilihat Bapak Ibu, bisa dipelajari. Yang belum mengisi bisa ada yang mau diisi silahkan. Jadi seperti itu. Model menganalisa ide itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Dengan menentukan sisi positif dari internal, sisi positif dari eksternal, dan ada banyak cara lainnya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk melihat dan menentukan apakah ide saya ini sudah menarik atau seperti apa. Dari salah satunya melalui pendekatan SWOT, mengetahui variabel plus minus dari masing-masing aktivitas yang rencana bisnis yang Bapak Ibu lakukan. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Kemudian tadi materinya jadi seperti itu. Besok
ada kita mulai sudah membuat rencana bisnis. Tadi yang masih ada yang belum masuk ke ini, belum masuk ke LMS-nya. Masih ada yang terkendala di LMS? Sudah semua ya? Sudah bisa, Pak. Sudah semua. Ada yang belum masuk ke LMS? Ada? Pak, izin nanya. Boleh, silakan. Tadi ada ini yang dikirim di grup, apa ini, form baseline. Oke, itu bisa tolong diisi juga ya. Oh ya, langsung ya. Iya. Jadi di chat tadi saya munculkan lagi ya. Jadi Ibu ada banyak nih. Kalau di LMS tolong Ibu isi ya. Jangan sampai tidak mengisi. Di LMS itu saya buka dulu ya. Di LMS itu oke. Kalau Bapak Ibu buka LMS-nya, ya, nanti ada di hari pertama ini, di pelatihan pare-pare, ini ada reaksi harian. Ini. Bisa dilihat semua? Bisa. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu mengisi reaksi, jangan sampai tidak mengisi ya. Ini tolong dibantu isi reaksi hariannya. Nanti saya coba kirimkan ke grup. Ya, kirim ke grup saja, Pak. Nah, ya, untuk tolong diisi. Di grup WA ya. Bisa duduk dulu, Nak. Terus saya sudah kirim di grup WhatsApp-nya Bapak Ibu. Terus juga ada di tadi yang apa namanya? Baseline. Tolong ada apa? Ada di baseline, tolong diisi juga ya. Jadi yang di form baseline itu, Pak, yang pendapatan per bulan itu pendapatan dari usaha atau pendapatan usaha. Iya, usaha. Oh iya, baik. Banyak pendapatan itu. Nah, ini. Nah, jadi Ibu ada saya kirim di grupnya, silakan diisi. Untuk itu tadi sudah kita absen. Buat Bapak Ibu yang mau materi pelatihan kita juga bisa di-download di LMS. Itu ada materi, terus ada lembar kerja. Tadi juga sudah saya kirim lembar kerja penilaian diri sama reaksi harian ya. Jadi tolong Bapak Ibu mengisi di lembar reaksi hariannya hari ini. Jadi Bapak Ibu harus mengisi nih karena besok ada lembar harian reaksi harian lainnya lagi. Ini jangan sampai, kalau bisa nanti setelah sesi ini langsung mengisi supaya bisa mengisi supaya besok tidak tumpuk dengan reaksi harian untuk hari kedua. Ada lagi pertanyaan? Link LMS ada yang saya kirim di LMS yang kemarin, yang akunnya kan ada semua ya. Semua sudah punya akun, sudah rubah atau ada yang sudah rubah passwordnya? Sudah ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Clear, Pak, clear. Clear? Masih ada Pak yang belum isi update terhadir. Daftar Ibu hadir Hasna. Ibu Hasna sudah. Oh, sudah. Kita kurang 3 peserta kalau tidak salah. Ada 3 peserta yang tidak hadir. Itu Titin, terus ada 2 lagi tadi yang nama-nama Bugis itu. Memang dari awal tidak ketemu. Kalau Ibu Hasna hadir tadi. Hasna dan Husna.
Ada dua Ada ibu, Ibu Husna. ya, ada Ibu Husna, ada Ibu Hasna. Oke, baik, Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan? Nanti Ibu kalau bisa setelah sesi bisa dilihat di apa namanya LMS-nya. Ibu lihat di LMS-nya itu sudah ada sampai hari Sabtu. Itu kalau Ibu mau lihat-lihat juga sudah bisa dilihat-lihat itu. Nanti kita di hari besok itu sudah kita bisa mulai membuat business plan, simple business plan-nya. Nanti ada tools-nya di hari ketiga, di LMS hari ketiga, tapi bisa kita akses Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong itu disampaikan. Kemudian absennya jangan lupa, karena absen itu berlaku sampai batas waktu. Jadi absen tiap hari itu ada waktunya. Kalau waktunya sudah ditutup, tidak bisa ngabsen lagi. Ya, jadi saya buka absen tiap hari jam 8.30 pagi. Itu sampai jam 11 itu. Kalau lewat itu sudah tidak bisa ngabsen lagi. Jadi kita harap Bapak Ibu bisa ngabsen untuk sesi-sesi 2 hari terakhir. Ya, tetap semangat ya. Ya, siap. Oke, cukup. Semangat. Ibu Jum semangat, Ibu Jum. Tidak mengapa, jaringan tadi keluar masuk. Iya. Tadi ada Ibu siapa namanya? Ibu ya memang sampai Krana. Ya, Ibu Krana itu sulit sekali masuk keluar. Mungkin besok bisa disampaikan di grup Ibu Krana untuk bisa cari tempat yang lebih inilah. Karena masuk sudah dikonfirmasi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sayang banget kalau ini. Ya, oke? Oke. Bisa dinyalakan kameranya? Bisa. Kita screen foto dulu toh supaya. Oke. Oke, bisa menyala kameranya semua. Mau ditunggu ini kameranya nyala semua. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Hai. Bagus. Halo. Asik. We love you. Oke. We support you. You are keren. Oke. Jempolnya ditahan, semua ditahan. Tahan. Baru di screenshot. Tahan, 1, 2. Oke. Thank you. Thank you, Pak. Iya, sampai ketemu besok. Terima kasih semua, Ibu Bapak. Ibu Wana, semuanya. Sampai ketemu. Sama-sama. Ibu Ikrana, semoga bisa bergabung besok. Banyak sekali usahanya itu Ibu Ikrana. Dia keluar masuk terus itu dari tadi. Iya, benar-benar. Sampai 2 ini dia punya akun. Ya. Nah, Ibu sampai Ibu Hasna, Ibu Jum, keluar masuk juga. Ini juga yang pemuda ini, Ibu Ayu, pemuda Ibu Asisa. atas nama Adrian sama Nidul. Oke ya. Pemuda ini pemuda. Indrayani. Kok pare-pare itu pengusaha mana?